Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dalam pembelajaran penjas dalam jaringan. Apa kabarnya kalian di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, semangat dalam pembelajaran daring. Hari ini kita akan membahas penilaian tengah semester ganjil yang telah kalian kerjakan di hari-hari yang lalu. Nah, di sini saya akan menjabarkan soal-soal dan kunci jawabannya. Sebelum kita memasuki pembahasan, silahkan kalian subscribe, like, dan komen agar kalian tidak tertinggal info-info dalam video pembelajaran dalam channel ini. Bagian 1, pilihan ganda. 1. Tugas utama seorang striker dalam permainan sepak bola adalah A. Berupaya seoptimal mungkin menggunakan seluruh bagian tubuh agar gawangnya tidak kebobolan. B. Berupaya seoptimal mungkin menggunakan teknik yang sah agar daerah gawangnya aman. C. Mengkoordinir teman satu tim dalam menerapkan strategi penyerangan dan pertahanan. D. Menerima umpan-umpan dari berbagai penjuru untuk diolah menjadi gol. Jawabannya adalah D. 2. Dalam permainan sepak bola, peranan wasit sangat menentukan jalannya pertandingan. Manakah yang bukan tugas-tugas yang harus dilaksanakan seorang wasit di lapangan sehingga pertandingan berjalan lancar, menarik, dan penuh sportivitas? A. Membuat keputusan untuk memulai dan mengakhiri babak pertama, kedua, dan babak tambahan. B. Membuat keputusan berupa hukuman kepada klub atau ofisial atas tindakan melanggar aturan pertandingan. C. Memutuskan pemberian ganjaran kartu kuning atau merah terhadap pemain lapangan yang melakukan pelanggaran. D. Memutuskan pemberian hadiah tendangan bebas langsung atau tidak langsung kepada tim yang dirugikan atas pelanggaran pemain lawan. Jawabannya adalah D. 3. Istilah throw-in dalam permainan sepak bola berarti lemparan ke dalam. Hal ini dilakukan oleh A. Pemain pihak bertahan apabila bola keluar lapangan melalui garis samping baik melambung atau menggelinding dan bola terakhir disentuh oleh pemain bertahan. B. Pemain pihak penyerang apabila bola keluar lapangan melalui garis samping baik melambung atau menggelinding dan bola terakhir disentuh oleh pemain penyerang. C. Pemain pihak penyerang apabila bola keluar lapangan melalui garis samping baik melambung atau menggelinding dan bola terakhir disentuh oleh pemain bertahan. D. Pemain pihak penyerang atau bertahan apabila bola keluar lapangan melalui garis samping baik melambung ataupun menggelinding dan bola berakhir disentuh oleh pemain penyerang. Jawabannya C. 4. Yang dimaksud offside dalam permainan sepak bola adalah A. Pelanggaran yang dilakukan oleh pemain penyerang di daerah lawan. Ketika bola dioper kepadanya, dia berada pada posisi lebih dekat ke gawang lawan daripada pemain bertahan lawan. B. Pelanggaran yang dilakukan oleh pemain penyerang di daerahnya. Ketika bola dioperkan kepadanya, dia berada pada posisi lebih dekat ke gawang lawan dan daripada pemain bertahan lawan. C. Pelanggaran berat yang dilakukan pemain bertahan di daerah penalti sendiri sehingga mendapat hukuman kartu kuning dan tendangan penalti bagi pihak penyerang. D. Pelanggaran ringan yang dilakukan pemain pihak penyerang di daerah gawang pihak bertahan sehingga mendapat hukuman teguran dan tendangan bebas langsung bagi pihak bertahan. Jawabannya adalah A. 5. Servis merupakan serangan pertama dalam permainan bola voli. Perhatikan beberapa pernyataan berikut secara seksama. 1. Servis dilakukan dari belakang garis akhir atau belakang. 2. Server melakukan lambungan tinggi dan lompatan yang tinggi sebelum memukul bola. 3. Take off lompatan server dilakukan dari atas garis akhir atau belakang. 4. Bola hasil pukulan servis melaju kencang tetapi menyentuh net sebelum jatuh di daerah lawan.
5. Bola hasil servis jatuh di luar lapangan. Pernyataan yang berakibat servis dinyatakan sah adalah jawabannya A. 1, 3, dan 5. 6. Spike atau smash dalam permainan bola voli adalah serangan atau pukulan terhadap bola yang dilakukan di atas net ke daerah lawan sambil melompat. Teknik spike terhadap umpan yang pendek di atas net sering disebut A. Normal spike, B. Semi spike, C. Quick spike, D. Flashing spike. Jawabannya C. Quick spike. 7. Pada saat melakukan pukulan smash pada permainan bola voli, perkenaan bola pada bagian A. Telapak tangan, B. Pergelangan tangan, C. Punggung tangan, D. Ujung jari tangan. Jawabannya A. Telapak tangan. 8. Selain dalam sepak bola, istilah pemain libero juga digunakan dalam permainan bola voli. Perhatikan pernyataan berikut dengan seksama. 1. Melakukan pukulan servis. 2. Menggantikan pemain belakang tanpa harus memberi isyarat kepada wasit. 3. Menerima bola servis dari lawan menggunakan teknik passing bawah. 4. Mengumpan spiker dengan teknik passing atas. 5. Melakukan spike keras dari daerah depan atau belakang. 6. Menahan bola dari spike keras lawan dengan passing bawah. Pernyataan yang boleh dilakukan seorang pemain libero adalah jawabannya B. 2, 4, dan 6. 9. Teknik forehand service sering digunakan pemain dalam pertandingan bulu tangkis untuk menghasilkan A. Pukulan yang melambung tinggi hingga shuttlecock jatuh di daerah belakang lawan. B. Pukulan yang mendatar kencang hingga shuttlecock jatuh di daerah belakang lawan. C. Pukulan yang pendek tipis di atas net sehingga shuttlecock jatuh di daerah depan lawan. D. Pukulan yang menukik hingga shuttlecock cepat jatuh di daerah lawan yang kosong. Jawabannya A. 10. Jari tangan yang paling berperan mendorong raket saat melakukan pukulan backhand adalah A. Jari manis, B. Jari tengah, C. Jari telunjuk, D. Ibu jari. Jawabannya D. Ibu jari. 11. Dalam permainan bulu tangkis, jenis pukulan yang keras, menukik dan tajam ke arah permainan lawan yang biasanya dapat mematikan permainan lawan disebut A. Backhand, B. Drop shot, C. Forehand, D. Smash. Jawabannya adalah D. Smash. 12. Setiap regu atau tim rounders berjumlah A9, B7, C6, D5. Jawabannya B. 7 orang. 13. Cermati beberapa gambar di bawah ini. Nah, kita bisa melihat ini ada gambar-gambar peralatan permainan. Nah, yang ditanyakan ini yang termasuk peralatan rounders adalah jawabannya adalah C. 7 dan 10. 14. Dalam permainan rounders, tugas utama seorang pitcher adalah A. Melempar bola ke batter, B. Menjaga home plate dan mematikan pelari lawan yang akan membuat nilai, C. Menjaga pukulan bunt atau pukulan dekat di sekitar home plate, D. Melempar bola ke base 1, base 2, atau base 3 untuk mematikan lawan. Jawabannya adalah A. Melempar bola ke arah batter. 15. Manakah perbedaan antara gerakan jalan cepat dengan lari cepat di bawah ini yang tepat? A. Pada jalan cepat yang diutamakan adalah keindahan gerak berjalan, sedangkan pada lomba lari mengutamakan kecepatan berlari. B.
Kelenturan tungkai dan badan sangat diperlukan pada jalan cepat, sedangkan pada lari cepat hanya memerlukan unsur kecepatan. C. Keharmonisan ayunan kedua lengan dan langkah kedua tungkai diperlukan pada jalan cepat, sedangkan pada lari cepat tidak perlu. D. Pada gerakan jalan cepat selalu ada kaki yang kontak dengan tanah, sedangkan dalam gerakan lari selalu ada saat kedua kaki melayang. Jawabannya D. 16. Ini kita bisa lihat gambarnya. Nah, rangkaian gerak jalan cepat ditujukan oleh gambar nomor 2. Ini B jawabannya ya. Oke, 17. Nomor yang dilombakan dalam jalan cepat adalah A. Putra 10 km, 20 km, dan putri 5 km, dan 10 km. B. Putra 30 km, 40 km, dan putri 20 km, dan 30 km. C. Nomor putra dan putri sama dengan 3000 meter. D. Nomor putra dan putri sama dengan 42,195 km. Dan jawabannya adalah A. 18. Faktor utama yang menentukan lari jarak pendek adalah A. Kelincahan, B. Ketahanan, C. Kecepatan, D. Kekuatan. Jawabannya adalah C. Kecepatan. 19. Nah, perhatikan gambar. Kemudian kita yang ditanyakan, teknik start yang digunakan pada nomor lari jarak pendek ditunjukkan pada. Ya, kita lihat ini teknik start. Jawabannya adalah C. 20. Cermati pernyataan berikut. 1. Melakukan start jongkok jenis long start. 2. Melakukan 2 kali kesalahan atau mencuri start. 3. Melakukan 3 kali kesalahan atau mencuri start. 4. Berlari cepat dan masuk lintasan pelari lain. Seorang pelari jarak pendek akan didiskualifikasi dalam perlombaan apabila A. Pernyataan 1 dan 2, B. Pernyataan 2 dan 3, C. Pernyataan 3 dan 4, D. Pernyataan 1 dan 3. Dan jawabannya adalah A. Pernyataan 1 dan 2. Baik, kita akan masuk ke bagian B, soal uraian atau esai. 1. Jelaskan pengertian dari mana dan kapan saja kick off dilakukan dalam permainan sepak bola. Jawabannya, kick off adalah tendangan pertama yang dilakukan oleh seorang pemain dalam permainan sepak bola dari titik tengah lapangan. Kick off dilakukan pada awal babak pertama, kedua, dan babak tambahan, serta setiap telah terjadinya gol. 2. Istilah jus dalam permainan bola voli adalah. Jawabannya, dalam permainan bola voli terjadi apabila pertandingan berada pada kedudukan kedua tim telah mencapai angka 24 dan 24 pada semua set kecuali set penentuan untuk mencari pemenang set dengan memperpanjang pertandingan hingga salah satu tim memperoleh selisih 2 angka atau lebih tinggi dari tim lawan. 3. Sebutkan nomor-nomor yang dipertandingkan dalam kejuaraan bulu tangkis beregu tingkat dunia. Jawabannya, nomor-nomor yang dipertandingkan dalam kejuaraan bulu tangkis beregu tingkat dunia adalah A. Tunggal putra dan tunggal putri, B. Ganda putra dan ganda putri, C. Ganda campuran. 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan inning dalam permainan rondes. Nah, jawabannya, inning yaitu istilah yang dinyatakan bahwa satu regu mendapat giliran menjadi 1 kali regu penyerang dan menjadi 1 kali regu penjaga. Nah, itu namanya inning. 5. Atlet pejalan cepat akan dinyatakan didiskualifikasi apabila.
Jawabannya A. Gagal atau tidak memenuhi definisi jalan cepat pada waktu perlombaan. B. Melakukan pelanggaran pada saat perlombaan berlangsung. Oke, terima kasih telah menyimak pembahasan materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Tetap jaga kesehatan, perbanyak aktivitas fisik di rumah, perbanyak lagi mencari informasi-informasi dalam pengembangan kepribadian kalian. Semangat belajar daring, salam olahraga, jaya. Sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.